tenaga kerja bagi orang-orang yang kelas katakanlah pendidikannya lumayan cukup, ya tidak bisa direkrut karena pabriknya tidak ada. Nah, karena itu sekarang ini juga saya terus terang, presiden kita ini, ya saya mau ya tolong didorong lah sama semua yang berkepentingan ya. Saya bahkan mengatakan obsesi ya. Kalau obsesi itu lebih daripada kegandrungan atau harapan. Obsesinya untuk membangun industri itu sangat tinggi sekali. Membangun produksi dalam negeri sangat tinggi. Asumsinya apa? Kalau itu terjadi, maka penyerapan tenaga kerja, tenaga-tenaga ahli, tenaga industri, permesinan, elektronik, dan sebagainya akan masuk lagi ke tanah air untuk membangun industri itu. Ya kalau nggak ada lapangan pekerjaan, memang mereka yang kelas menengah itu pergi keluar, namanya brain drain. Brain drain itu apa? Kehilangan banyak orang-orang hebat di satu negara. Dan itu memang fenomena itu terjadi. Karena kalau ke Boeing, ke Spanyol, ke mana-mana, itu banyak orang Indonesia yang membangun, yang jumlahnya itu ribuan orang, dan anak buah dia itu dari berbagai negara, termasuk orang-orang bule yang bosnya itu orang Indonesia. Itu ada yang begitu ya. Ini cuma ekstrimnya aja ya, bahwa orang Indonesia sebenarnya hebat-hebat. Nah, kalau sekarang idenya presiden ini membangun kembali industri, maka saya yakinnya justru apa yang terjadi adalah orang kembali ke Indonesia. Tapi syaratnya jangan diganggu membangun industri ini, karena kita mengharapkan negara ini mandiri. Ya, mungkin kita bisa dibuat bangsa yang mandiri kalau kita nggak membangun industri kita. Dan kita sudah pernah menjadi bangsa yang memberikan sumbangan industrinya besar kepada PDB kita. Bukan hanya dari impor dagang itu kan, mohon maaf ya, mengimpor barang dari luar negeri, apapun bentuknya, mau dari pangan, produk-produk rumah tangga, dan sebagainya. Itu sama sekali nggak berkeringat. Itu cuma modal selembar kertas dari kebijakan negara, boleh impor, nyerbu pasar domestik, membunuh industri, dan mungkin kalau dia memang niatnya kurang baik, itu duitnya bertriliun-triliun di situ. Tapi membangun industri itu keringetan, ya kan? Presidennya keringetan, menterinya keringetan, pengusahanya keringetan, buruhnya semua keringetan. Tapi kalau dilakukan dengan kesadaran patriotik untuk bangsa yang mandiri, yang sekarang kita bisa rasakan di negara-negara tetangga kita kayak Korea, Jepang, apa semua kan awalnya begitu. Dan kita udah memulai dulu. Tapi karena reformasi justru ya banyak itu lupa terhadap visi besar untuk membangun negara industri. Nah, saya rasa itulah. Jadi saya optimis, dukung mungkin obsesi entah apa, hasrat ingin membangun industri dari presiden ini, dukung rame-rame, maka kabur aja dulu itu akan dengan sendirinya itu hilang, karena mereka dibutuhkan tenaganya di tanah air dalam pembangunan industri ini. Seperti itu. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, Presiden Prabowo sebagai Astacita, salah satu program Astacita itu kan bertujuan untuk untuk menjamin anak-anak Indonesia ini bergizi baik dari tulang maupun otaknya itu, Bang. Bagaimana sih Bang perspektif seorang Jumper Hidayat terhadap program Astacita, salah satunya MBG ini? Ya, salah satu kritik terhadap demokrasi itu kan harus bisa dilakukan kalau masyarakatnya cerdas, sehingga dia tidak mudah diombang-ambing gitu ya. Dan kemudian juga majunya sebuah bangsa syaratnya adalah masyarakatnya cerdas. Nah, kita kan udah mengakui bahwa standar IQ kita rata-rata masih 78,9 ya. Itu yang terendah di ASEAN ya, di ASEAN terendah, dan itu pastinya membuat kita terkejut karena memang faktanya kita punya problem soal stunting, kekurangan gizi dan sebagainya. Jadi niat makan siang gratis itu adalah mulia, dan itu langsung dirasakan oleh orang yang memang sedang membutuhkan. Orang yang tanda kutip lapar gitu ya, dikasih makan, itu mulia sekali. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk program ini tidak didukung. Justru kita harus mendukung program ini. Jadi itu yang menjadi bahwa dalam proses delivery, proses di lapangan terjadi banyak hal, itu pastilah ya kan. Ini kan bukan negara Singapura, bukan negara kota. Kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada sekian belas ribu pulau ya kan? Dan pastinya akan menemui banyak problem di proses delivery itu implementasi ya.
tentu wajar, dan itu memang harus segera diatasi. Dan ini pengalaman pertama yang bangsa ini lakukan. Jadi buat saya sekarang semua kelemahan itu langsung menjadi feedback untuk diperbaiki, itu saja sebetulnya. Apalagi yang punya niat korupsi apa sebagainya, saya rasa itu tolonglah jangan melakukan itu, apalagi ini untuk betul-betul masyarakat yang memang sangat memerlukan. Jadi harus ditindak keras kalau ada orang yang main-main dan korupsi. Boleh untung pasti dalam proses, ya untung wajar lah, mungkin 5-10% untung dalam proses pembelian bahan-bahan dan sebagainya, tapi jangan kemudian sampai merugikan masyarakat yang menjadi target itu, kira gitu. Oke Bang, untuk menunjang program ini berjalan dengan baik, menurut pandangan Abang ini perlu kerjasama dengan siapa saja sih Bang untuk berperan serta dalam program ini Bang, apalagi di provinsi-provinsi jauh ya Bang ya, yang memang taraf hidupnya ekonominya jauh lebih rendah dibanding di Jakarta ini Bang. Ya, ini memang bukan sekedar pelaksanaan di lapangan ya, tapi ini ada supply chain juga kan. Misalnya yang saya dengar itu ya, di Indonesia tuh baru bisa sehari itu menghasilkan 100 juta telur. Ini kalau makan siang bergizi gratis ini total penuh ya, itu dibutuhkan 300 juta telur ayam. Artinya kan ini akan memicu peternak-peternak telur harus bekerja. Jadi sebenarnya ini luar biasa nih, dampak namanya spillover ya. Spillover dari kegiatan ini dahsyat sekali. Karena ada uang, kalau pada full capacity kan sampai hampir 500 triliun ya. Itu berarti kan beredar di mana-mana. Beredar membanjiri masyarakat dengan uang yang produktif tentunya ya. Beli cabai, beli sayuran, beli telur, beli peternakan muncul di mana-mana dan sebagainya. Jadi saya rasa sih ini dahsyat sebetulnya. Nah, ini tinggal sistemnya yang harus terus diperbarui, diperbaiki, dan memastikan focal point itu lembaga-lembaga di setiap daerah yang memang punya pengalaman dan kredibel dalam bidang itu. Jadi ya ini usulan dengan ormas-ormas Muhammadiyah dan NU dan sebagainya, saya rasa itu baik ya. Bahkan dengan tentara sekalipun, karena tentara yang sebetulnya kan, apalagi di daerah-daerah yang remote ya, remote area itu kan mungkin kita nggak menemukan satu lembaga yang seperti di kota ya, tapi di situ ada tentara atau ada aparat siapapun lah, kepolisian, tentara dan sebagainya, itu bisa deploy ya, bisa deploy, apalagi dia kan belajar juga soal dapur umum dan sebagainya. Nah, tinggal ini manajemen, dan manajemen ini harusnya bisa, karena manajemen itu masalah manusia kan, dan saya rasa ini sedang terus menerus dibenahi, ada feedback, itu biasa lah. Jadi kita nggak boleh juga terlalu cepat menghakimi ya. Saya jujur terlalu sedih juga saya melihat orang katakanlah menghakimi atau memberikan penilaian yang buruk dalam 100 hari gitu. Buat saya itu tidak fair. Karena untuk bangsa yang sebesar ini 100 hari itu apa sih? Tapi menurut saya 100 hari pun udah banyak yang dikerjakan. Kalau saya dari sektor buruh itu, saya terus terang mengucapkan terima kasih. Kita semua berterima kasih kepada Presiden Prabowo ya, dengan gagah patriotik mengumumkan langsung kenaikan upah 6,5%. Kemudian ada lagi UMKM yang hutangnya 20-an tahun dihapus bukukan, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat, dan kemudian tagihan datanya dihapus dan dia bisa mulai berusaha lagi. Kemudian juga semacam yang rame-rame soal reklamasi dan sebagainya yang dianggap memastikan rakyat bakal menderita itu dibatalkan dan sebagainya. Saya rasa ini 100 hari ya. 100 hari itu jadi gini ya, membatalkan ya, atau membatalkan lah gitu. Itu itu kebijakan. Ya, tidak harus kebijakan itu membangun. Ya, nanti saya membatalkan sebuah kejahatan itu juga satu capaian yang luar biasa. Karena banyak faktanya ya kita rasakan dalam pemerintahan selama inilah begitu ya, yang ada sebenarnya kejahatan yang sedang terjadi tapi membatalkan itu nggak berani gitu. Nah, sekarang dia berani. Nah, buat saya ini harus di-endorse dan ya kita lihatlah perkembangannya sambil terus memperbaiki. Kayak kemarin soal
ini nggak apa ngelantur kemana-mana nih ya. Oh, Ya, misalnya soal efisiensi. Ya, saya rasa efisiensi itu saya sendiri menyatakan bahwa sebelum-sebelumnya nih soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya terlalu ugal-ugalan. Dan korbannya terlalu banyak sekali, baik itu di karya-karya, perusahaan karya ya, yang terlibat korupsi dan sebagainya. Dan ini akan terus terbongkar, kan udah mulai nih terbongkar satu persatu. Karena memang tidak dilakukan dengan prudent, dengan hati-hati, yang bahkan banyak menyatakan tidak diperlukan masyarakat tapi dibangun. Justru yang diperlukan misalnya irigasi teknis, persawahan, pengairan itu malah tidak diseriusi. Padahal itu bisa untuk fondasi bagi swasembada misalnya. Zaman Pak Harto dulu kan yang dibangun irigasi itu. Nah, sekarang kita tahu ada lebih dari 50%, 60% irigasi teknis itu rusak. Nah, harusnya kan infrastruktur ke sana. Tapi ini kan buat yang lain-lain yang mercusuar gitu. Nah ini kan dikoreksi, ya, dikoreksi dan tentu mendapatkan angka sampai ratusan triliun tadi, 300